Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami datang menyembah. Kami datang bersyukur. Kami bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Kami percaya Engkau sudah memenuhi kami dengan hidup. Kami percaya Engkau ada di sini. Haleluya. Ku mengasihi Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Yesus, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, bersyukur padamu. Hosana bagi di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Kristus di tanah maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi teraikan dari awal. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, Hosana, Hosana bagi Yesus di tanah
kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Kami ada di hadirat. Kami boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih. Kami boleh memandang Engkau. Kami boleh memperhatikan segala apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih. Kami belajar daripada Engkau menunjukkan segala sesuatu bagi kami. Engkau merindukan kami boleh mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi. Engkau tidak pernah memaksakan. Terima kasih. Dan kami tahu kita saling membutuhkan kasih ini. Karena Engkau adalah Bapa dan kami adalah anak. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Bapa, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dan silakan Engkau sampaikan. Kau berkata-kata lagi bagi kami. Kita boleh makan bersama-sama. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Boleh gantian yang belum shalom gitu. Supaya saling menyapa. Shalom semua. Shalom semua. Ya semua shalomnya. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Yang lain ini. Hah? Yang Glory tadi sudah? Belum ya? Mana suaranya? Shalom, selamat pagi. Pagi. Baik. Ya. Tinggal yang kok hilang nih suaranya. Hilang videonya. Baik, itu Tuhan ya. Ada lagi yang mau cerita? Perubahan apa yang saudara alami atau perbedaan apa ya yang saudara rasakan dari apa ya selama ini kehidupan kekristenan kita dengan sekarang gitu. Apakah saudara sudah mulai merasakan perbedaannya, perubahannya
yang dia katakan bahwa dia yang ngajar bukan manusia. Adakah itu sesuatu yang sekarang menurut saudara bukan lagi muluk-muluk ya? Dulu kita berpikir muluk-muluk ya, masa sih? Ada yang mau cerita? Silakan. Mak Tian. Salam. Iya. Ini mau cerita pengalamannya ya. Mau diceritain gimana, mau nggak ceritain mengganjal gitu. Ceritain. Salam ya. Saya merasakan dulu sebelum kita waktu Zoom ini, saya dulu berdoa minta Tuhan kenapa ya kalau berdoa itu nggak ada rasa nyanggutnya gitu rasa ini. Tapi saya dengar sendiri, jelas saya dengar dia bilang kalau mengikut Tuhan itu bukan karena mau aja gitu. Terus kadang kita kan dulu kalau pas ada waktu bangun ya berdoa gitu. Dan kalau ada ini. Tapi ini terus gimana Tuhan? Harus tiap hari gitu ya kan. Terus di waktu ada kata-kata tiap hari itu, mulailah ada Zoom ini. Gitu. Dia merindukan harus tiap hari gitu. Setelah itu, udah tiap hari, saya diajarin bagaimana untuk menghormati gitu. Saya menghormati biasanya dulu datang hanya cuci muka dan biasa cuma sisir gitu pertama-tama. Terus untuk menghormati kadang dulu semau kita, kadang ditutup kamera, kadang gimana gitu. Sampai saya merasakan itu bukan dari saya gitu. Setelahnya itu tiba-tiba dulu kalau cuci muka aja terus mandi semaunya gitu. Mandi kalau pas panas, kalau gimana dingin. Tapi terus dibawa lama-kelamaan itu menghormatinya kayak gini. Tapi kalau kita serius, dia sungguh serius gitu. Terus maka malah tiap hari sekarang itu kalau gimana untuk menghormatinya itu kayak kita bangun dulu nanti itu kayak rasanya mengganjal gitu. Dan mandinya pun kalau nggak mandi gimana gitu, kayaknya ada yang kurang. Terus hari kemarin itu saya diajari dengan seriusnya Tuhan ini ya untuk kita. Tapi ini udah lama ini waktu saya ulang tahun ya. Baru saya bangun jam 12 itu berdoa, terima kasih ya Tuhan. Udah bangun pagi-pagi itu hati saya kayak gitu, nggak ada yang berbeda ya. Itu aja hati saya kayak gitu. Terus saya bilang gini, udah pagi-pagi sampai siang gitu, saya merasakan kok nggak ada ini ya, perasaan nggak enak gitu loh. Terus saya pun ada SMS waktu itu, ada bilang orang, tapi saya menjawabnya hanya tersimpan aja, nggak ada respon gimana gitu. Udah saya kerja sampai jam berapa, jam 2 tuh kerja, sudah kerja kayak gitu, terus saya merasakan kayak biasa gitu. Tapi bagaimanapun Tuhan itu sungguh luar biasa gitu saya merasakan. Pas jam 2 itu tengah 3 apa gimana kan. Saya kerja biasa kayak gitu, dia tiba-tiba ada kayak suntikan di hati saya gitu loh. Saya udah diam sama teman-teman saya, tiba-tiba saya bilang gini, Tuhan, terima kasih ya atas berkatmu gitu. Tapi saya tuh rasanya dari mana gitu. Tiba-tiba aku ngomong gitu kan, temanku, apa yang kakak bilang gitu kan. Iya ya, kamu ngomong tadi ya. Terus tiba-tiba aku kaget langsung lihat HP ku kan, terus aku bilang ini, terpujilah Tuhan atas segala pengenalannya. Gitu. Kok tiba-tiba ya? Terus saya merasakan begini,
kok segitunya ya. Padahal begitu banyak pekerjaan Tuhan itu yang luar biasa tuh, hati yang kayak gini aja harus diperhatikan kayak gitu. Saya merasakan yang kayak luar biasa kok, hati sedikit aja sedih aja udah tahu gitu, karena pengalaman apa dia tahu hati kita ternyata sungguh gimana kepada dia gitu. Dia merasakan senang sekali. Sampai di rumah saya udah senang di sini kayak gitu, sampai di rumah anakku tuh sister ini kayaknya dia punya apa uang itu, tapi saya nggak tahu entah dari mana uangnya, itu dari omnya katanya. Waktu hari Minggu dia pergi jam 2 itu panas sekali katanya, sampai dibeli kuenya ini ke supermarket itu sampai panasan, kuenya pun sampai meleleh saking panasnya gitu. Sampai dia pakai jaket terus dibungkus katanya, dibungkus biar nggak meleleh, tapi toh juga meleleh karena saking panasnya. Terus disembunyiin kayak ini ke kulkas katanya biar dingin. Tiba-tiba saya masuk ke rumah, pulang kerja mereka bikin kaget gitu. Terus aku merasakan itu ya kayak gitu ya pekerjaan Tuhan. Anak-anak kecil aja sampai saya terharu. Anak kecil aja diberikan, waktu saya bilang nggak ada yang baru, tapi Tuhan itu berikan yang baru melalui anak saya kok. Tadi di PT juga kayak gitu ya. Karena serius untuk menghormati Tuhan itu, apa dia mau untuk kita menghormati, dia pun lebih sungguh-sungguh menghormatinya, lebih sungguh untuk memperhatikan kita gitu. Jadi pertumbuhannya untuk kita itu yang menghargainya lebih serius, biar Tuhan nyatakan bagi kita. Itu aja Pak. Oke, Tuhan ya boleh merasakan perbedaannya ya, perubahan bahwa memang kita itu sedang hidup di hadapannya ya. Kemarin kan kita belajar sedikit tentang Bapa dengan kedua anaknya itu ya, anak sulung dan anak bungsu itu ya. Yang pertama-tama juga kan dua anak laki-laki ya, satu Kain, satu Habel ya. Yang Habel itu kalau kita perhatikan memang ya, kalau kita perhatikan Habel dengan Kain itu memang ada dua karakter yang berbeda ya di antara kedua mereka gitu. Tetapi memang itu Kain memang harapannya Tuhan gitu ya. Memang harusnya Kain itu harus jadi penjaga adiknya kan gitu. Bertanggung jawab gitu kepada adiknya. Tapi dia nggak punya tanggung jawab itu. Sama seperti anak sulung dan anak bungsu itu kan. Harusnya anak sulung ini bertanggung jawab atas adiknya gitu. Tetapi ternyata dia nggak mengerti posisinya. Sebetulnya saudara, semua yang diharapkan oleh Allah itu dari manusia, sebetulnya dia terlebih dahulu melakukannya. Saudara. Dia seperti anak sulung gitu. Kan permulaan dari segala sesuatu. Dia pala mulanya Allah gitu. Jadi dia lebih berpengalaman dari kita. Jadi sebetulnya saudara, karena dia terlebih dahulu gitu. Jadi semua perasaan kita, semua keadaan kita, apapun nanti yang terjadi di depan ketika dia sendirian, dia sudah tahu lebih duluan.
Jadi sebelum kita diciptakan, sebelum ada segala sesuatu, sebelum dia ciptakan anak, dilahirkan anak gitu ya, lalu keluar dari dia ibu gitu ya. Semua itu sudah ada di dalam dia dan sebetulnya saudara, persis seperti kita sekarang. Demikianlah Allah sebetulnya. Hanya saja saudara, pengajar-pengajar yang mengajarkan tentang Tuhan kepada kita itu salah gitu. Salah karena apa? Karena mereka mengajar belum punya pengalaman secara khusus dengan Allah itu. Jadi dia belum mengetahui mendalam tentang Allah, maka dia mengajar. Nah, sebetulnya sudah terjadi penurunan gitu. Dari Rasul yang mula-mula terjadi lama-lama penurunan gitu. Dan memang ada satu masalah itu adalah manusia selalu menganggap yang lebih duluan hidup dari dia itu lebih mengenal Tuhan. Atau ketika mereka melihat seseorang itu mungkin berwibawa gitu ya. Mungkin dia bawaannya pintar, fasih lidah, atau dia mempunyai karunia membuat mujizat. Sehingga orang lain menganggap dia itu sakti, gitu. Lebih hebat dari dirinya. Gitu. Menganggap orang itu adalah titisan Tuhan. Gitu. Seringnya begitu, saudara. Demikianlah umat Tuhan itu memperlakukan para gembala, para rasul, para pengajar, para penginjil, para gembala, para nabi. Jadi mereka membuat status mereka itu di bawah. Saudara, memang saudara di zamannya Musa, Tuhan harus pilih Musa gitu. Dan hakim-hakim yang lain. Sebelum Musa ya. Dia pilih hakim-hakim. Nah, tetapi sebetulnya itu karena sudah terjadi pemberontakan, saudara. Sehingga memang lahirlah keadaan itu makin sulit gitu ya. Makin sukar. Jadi ketika kejatuhan itu, apalagi ketika Kain sudah bangun kota gitu ya, dan sebagainya sudah terjadi kehidupan. Itu sudah rusak sejak awal gitu. Bukan lagi keluarga. Padahal saudara, ketika pertama kali Adam dan Hawa itu diciptakan gitu ya. Itu mereka itu adalah keluarga. Jadi kehidupan yang sekarang itu, yang sekarang kita berbeda satu dengan yang lain karena suku. Kita diajar oleh nenek moyang kita kan berbeda kan. Suku yang satu dengan suku yang lain. Berbeda. Sehingga kita menganggap yang lain bukan keluarga kita. Kalau suku yang ada marganya itu masih bisa tahu ya. Oh ini si ini jadi tahu. Kalau cerita silsilah itu jadi tahu gitu. Oh ternyata masih keluarga. Bahkan kalau misalnya anaknya, kalau misalnya orang Batak itu ya anaknya Nemburu gitu. Laki-laki kan? Anaknya Nemburu saya misalnya. Istrinya dia itu benar-benar jadi itok saya. Benar-benar walaupun tidak lahir dari ibu saya. Itu benar-benar kalau ketemu, kalau dia ini ngerti, dia akan benar-benar nggak akan sungkan-sungkan peluk saya misalnya.
Padahal kan mungkin kan jelaskan marganya beda. Tapi karena adat itu benar-benar. Makanya mama saya sama mertua saya laki-laki itu, wah itu dekat sekali gitu karena itu adat itu. Sementara di adat istri saya itu kan tabu gitu kan. Ini enggak. Jadi waktu itok saya masih hidup itu, jadi ketika ketemu sama mertua saya laki-laki, itu dipeluk-peluk. Tulangku katanya gitu. Jadi peluk-peluk gitu. Jadi, nah sebetulnya saudara, kita itu keluarga sejak awal. Nah, namun karena rusak itu, disitulah diangkatnya sebetulnya. Dia kasih otoritasnya. Dia buat pemerintahan yang ada gitu. Tujuannya supaya dunia ini nggak makin rusak gitu. Sebetulnya sedari dulu saudara, Tuhan itu sudah mau menghapus. Karena kan dia yang ciptakan kok. Ketika dia buat air bah itu sebetulnya sudah pedih sekali. Pedihnya itu saudara adalah karena gini. Kita ini anak-anaknya, gambaran dirinya harus bertengkar satu dengan yang lain demi makanan, pekerjaan, demi laki-laki, demi perempuan, demi tambang, demi segala sesuatu diperebutkan, saudara. Seperti sekarang, saudara, perang terus memanas di Laut Cina Selatan ya. Itu karena apa, saudara? Karena ada kepentingan di masa depan. Apalagi sekarang, saudara, krisis energi di Eropa, Amerika, Singapura. Sehingga sekarang itu bangsa-bangsa itu seperti membela bangsa kita mati-matian. Itu karena ada tujuan, saudara. Ada udang di balik batu. Dan bangsa kita tahu. Ketika bangsa kita tahu bahwa kita itu sangat dibutuhkan, disitulah kita muncul jadi kingmaker, pembuat keputusan. Makanya kita itu dalam berbagai lini itu diangkat jadi pemimpin. Pemimpin G20, bahkan nanti jadinya pemimpin dunia. Dan Tuhan sudah tahu bahwa setiap orang manusia yang dipercayakan otoritas selalu gagal menjadi seperti Allah. Semua orang hanya bisa, semua manusia hanya bisa memerintah seperti Allah. Tetapi esensinya Allah tidak dimiliki. Apa tujuan dari semua? Ketika dia memberkati kita, ketika dia memberikan kita karunia, ketika memberikan kita kepercayaan, mengajar, kita dikasih rahasia-rahasianya. Disitulah kegagalan kita mengerti hati Allah. Saudara, ketika Tuhan menempatkan, ketika dia memberikan perintah yang pertama, jangan kamu makan, ini ada pohon di sini, ditunjukin gitu loh sebetulnya. Jangan kamu makan. Ini jangan kamu makan. Nanti kamu mati. Tapi di dalam hatinya pasti akan dia makan.
Makanya dikasih tahu. Nah, jadi sebetulnya Allah itu menjelaskan dulu gitu di awal gitu. Karena dia yang lebih duluan tahu kan. Kan segala sesuatu, Adam atau siapapun itu kan ada di dalam diri Allah. Tapi sekarang dia dikeluarkan. Gitu. Dari dalam dirinya. Sehingga mereka bisa menampilkan hidup sendiri. Cuman mereka belum tahu. Jadi saudara, ketika dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Jadi sebetulnya di situ, manusia itu masih kosong. Jadi hanya dijadikan menurut gambar dan rupa. Mereka belum tahu apa-apa. Oke. Barulah dia kasihlah otoritas. Oke. Kamu berkuasa atas segala ciptaan. Nah, ketika berkuasa atas segala ciptaan, lalu ketika jadi pagi-pagi lalu Allah pergi lagi naik ke atas. Ya, dibiarin supaya mereka itu boleh mengenali siapa diri mereka. Jadi pada waktu itu saudara, Allah itu manusia belum tahu siapa Allah itu. Maksudnya begini. Tidak ada kesenjangan antara mereka. Karena apa? Mereka tidak tahu siapa Allah itu. Dirinya saja baru mereka kenal. Jadi Allah memang sengaja membuat demikian. Jadi persis seperti dia dulu. Dia sendiri pun kan nggak tahu. Dia jadi misalnya kalau kita mau ini ya, dia kan Allah. Kan sebelum segala sesuatu ada. Gimana kita mau cerita itu? Jadi ketika diciptakan segala sesuatu keluar dari dirinya, disitulah dia juga belajar tentang dirinya. Jadi selalu dia lebih awal, gitu. Lebih di awal. Gitu. Makanya dia disebut Bapa, sumber kita. Ya. Nah, jadi saudara, mulailah Adam itu memberikan nama kepada segala binatang. Gitu. Jadi nanti apa yang disebut namanya, itulah nanti namanya, katanya. Dan Tuhan ketika dia kasih tahu, dia lihat gitu ya. Lalu Tuhan tanya sama dia, Adam, apa kerjaanmu hari ini? Katanya. Oh iya, tadi aku kasih nama binatang ini, binatang itu, si ini. Aku kasih nama ini dia. Oh yang ini aku kasih nama ini. Jadi Allah memberikan di dalam dia itu kecerdasan. Memberikan nama, dan Allah itu tidak sedikit pun tidak mengatakan, oh nama itu nggak pas gitu. Oh harusnya kamu kasih nama ini. Tidak. Oh dia hanya mengatakan begini, good. Sama seperti kita kepada anak kita. Gitu. Ketika awal kita akan puji saja apa yang dia ini, walaupun salah gitu. Jadi Adam juga tidak memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang murka. Gitu. Karena ya biasa dia
dia dengan Allah itu juga selevel gitu. Jadi benar-benar saudara, bagi Adam itu, yang dia manusia waktu itu, dia itu memandang Allah itu sama seperti dirinya manusia gitu. Coba bayangkan itu awalnya ya. Itulah ketika kita diciptakan pertama. Jadi kalau dia punya perasaan, ya Allah punya perasaan. Jadi sama seperti dia. Jadi seperti itu gitu tiap hari. Tak ada gap. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus datang, di zaman nabi-nabi juga sudah demikian. Jadi ketika ada perintah mempersembahkan korban itu karena harum, gitu kan? Jadi seolah-olah itulah esensi Allah bagi manusia. Sama dengan sekarang. Memuji, menyembah. Kita pikir dengan itu, oh baru kita boleh masuk hadirat Tuhan. Itulah yang ada sekarang. 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, lalu khotbah. Sehingga orang berpikir itulah persekutuan. Bukan itu esensinya. Esensinya adalah hubungan keluarga. Jadi walaupun ketika Yesus mengatakan, siapakah ayahku? Barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, dia nggak berkenan bagiku. Tahu nggak artinya apa? Artinya dia itu sedang mau mengembalikan ke awal sebetulnya. Yang kalian miliki itu adalah kasih yang egois. Jadi dia sudah melihat orang tua itu mendominasi anaknya. Makanya ada perintah. Sejak awal itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya supaya bersatu dengan istrinya. Supaya tidak ada dominasi daripada orang tuanya. Makanya Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari rumah orang tuanya. Karena orang tuanya Terah itu begitu menguasai dia. Karena dia sebagai anak, dia menghormati orang tuanya. Ya seorang yang lembut gitu ya. Tetapi orang tuanya terus mendominasi dia. Itulah yang terjadi dalam gereja juga demikian. Mau saya bilang gimana pun ini rumah kita, itu pasti orang berpikir selalu kayaknya saya yang punya tempat ini gitu. Karena saya tinggal di sini. Karena saya pemimpinnya, saya gembalanya, selalu demikian. Sehingga tidak pernah ada satu kerinduan datang kayak lihat di mana. Ini rumah. Ini kan rumah saya, kira-kira begitu. Kalau misalnya saudara punya berapa rumah gitu. Misalnya. Tapi selama yang satu itu rumah saudara, misalnya yang lain itu ya, pasti saudara akan pengen lihat ke sana ya. Karena itu rumah saudara. Nah, jadi saudara, kita sekarang sedang dibawa ke rumah Allah. Ini rumah kita loh, bukan rumah saya. Zoom ini bukan rumah saya sejak awal. Kan kalau nggak ada saudara, mana bisa saya bicara? Saya bicara sama siapa? Saya bicara sama diri saya sendiri. Bingung lah. Makanya ketika saudara bicara, itu bisa menjadi hal yang baru. Jadi bukan pengalaman saya.
disinilah kita boleh melihat Allah itu seutuhnya. Saudara cerita dengan masalah saudara. Kadang-kadang saudara, masalah saudara yang mungkin menurut saya itu sangat mudah untuk diselesaikan, tapi menurut saudara belum tentu. Dan yang lebih kuat harus menguatkan yang lemah. Yang lemah juga sebetulnya sedang menguatkan yang kuat gitu. Itulah keluarga yang sulung menolong adiknya. Jadi kalau ada istilahnya istilah gitu, hanya ada bapak dengan anak. Tetapi targetnya nanti, kan dia anaknya itu kan jadi bapak. Makanya ada target kemudian itu adalah hubungan suami dan istri. Jadi saudara, kita ini adalah gambaran aslinya Allah itu. Para pengajar-pengajar yang tidak memiliki esensi Allah inilah yang membuat segala sesuatu menjadi kacau. Lihatlah arogannya saudara para kadang-kadang kalau mereka sudah ngajar gitu, menganggap yang diajarnya itu kayak gimana semua gitu. Itulah dulu saudara ketika awal-awal mungkin saudara lihat. Tetapi saudara, saya coba selalu saudara menanyakan memang kepada Tuhan. Karena kan itu timbul sendiri dari diri saya. Ketika saudara lihat sikap saya yang demikian gitu. Itulah sikap orang yang karena sudah tahu gitu loh. Karena memang ya seperti yang saya bilang, memang sejak awal saya mencari Tuhan demikian. Menghabiskan waktu memang dengan Tuhan. Selama itu gitu. Bahkan Tuhan tunjukkan semuanya. Makanya ketika saya lihat diri saya menjadi sombong seperti itu, saya lihat, saya ngomong, saya bilang sama Tuhan. Makanya harusnya kan nggak kayak gini Tuhan. Tapi kenapa dia bilang, kamu taat kepadaku atau kepada manusia. Gitu. Kamu takut mereka pergi semua atau takut kehilangan aku. Gitu. Kamu lebih memilih manusia atau aku. Itulah yang awal-awal. Makanya terjadi seperti itu. Makanya Tuhan bilang, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, dia nggak berkenan. Kan sama seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus itu benar-benar sendirian, walaupun dia sudah menunjukkan semuanya. Namun saudara, dia itu benar-benar menjadi kakak sulung kita. Dia menunjukkan saja. Ketika dia terus berdoa, mereka lihat Tuhan Yesus itu berdoa tiap pagi. Kok bisa dia? Mereka hanya heran terus. Tapi nggak pernah belajar. Bagaimana menjadi yang sulung. Makanya dia pilih Petrus. Kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Jadi itu adalah panggilan untuk dia. Jadi izinkan dia. Jadi ketika setelah selesai penampakan itu, selesai pencurahan Roh Kudus itu ya. Dari situ mereka dibiarkan hidup, saudara. Memulai satu zaman yang baru. Namun ternyata, saudara,
kan gagal juga. Karena dia mulai memisahkan dirinya antara yang rohani dengan yang sekuler gitu. Kami akan memusatkan diri kami pada firman Tuhan. Sementara yang lain boleh bekerja. Jadi ketika datang Paulus, dia juga langsung dia bilang dia bekerja, dia mengucapkan sesuatu yang sebaliknya dari situ. Jadi mana yang benar? Tapi kenapa Tuhan tidak bela siapapun? Dia tidak bela Petrus, dia tidak bela Paulus. Karena mereka sedang dibiarkan hidup gitu. Kalau aku sudah kerjakan ini, apa nih yang kamu tangkap dari sini? Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana akhirnya yang tadinya kita itu ada dalam kerajaan sorga. Jadi saudara, gereja mula-mula itu sudah ada di sorga. Jadi mereka sudah di sorga. Makanya Paulus mengatakan demikian. Kita warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus juga sudah bilang dari awal bahwa mereka bukan dari dunia ini. Seandainya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, maka dunia membenci kamu. Namun apa yang terjadi berikutnya, saudara? Yang terjadi adalah manusia itu atau orang percaya tadi yang sudah dipisahkan itu ya, mulai berbaur kembali dengan dunia. Bagaimana caranya? Disitulah kita itu menjadi diterima oleh pemerintah. Akhirnya lahirlah selalu kalau ada konflik di dalam tubuh gereja itu, maka pemerintah campur tangan. Padahal kan nggak boleh kan? Kita sudah di sorga. Jadi ibaratnya saudara, bangsa Israel itu yang tadinya adalah umat Allah, tapi karena mereka memberontak, disitulah mereka dibuang ke Babel, saudara. Tetapi saudara, awal-awal ketika mereka dibuang ke Babel, mereka tidak pernah tunduk kepada pemerintah. Contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel itu dia punya ketetapan dalam hati. Dia nggak mau menajaskan dirinya dengan santapan raja. Bayangkan itu saudara. Dia benar-benar tinggal di situ, tapi dia menetapkan dalam hatinya. Itu ketetapan dalam hatinya. Tapi apakah saudara lihat apa dia dipaksa? Tidak, tidak bisa. Sampai dia buat pernyataan iman. Karena sida-sida yang apa sih? Yang pengatur mereka itu gitu, waktu mereka kan mereka dipilih gitu untuk nanti dipekerjakan di kerajaan kan gitu. Sampai mereka bilang kayak gini, aduh nanti kami dimarahin raja loh kalau kalian nanti nampak kurus gitu. Dia bilang begini, buat nanti perbedaan. Lihat, dalam 10 hari, siapa yang paling sehat? Dan terbukti, walaupun dia makan sayuran, dia lebih sehat. Bukan berarti kita jadi makan sayuran terus. Makanya ada agama lain jadi vegetable gitu. Vegetarian. Karena itu kan sejarah dulu itu saudara, itu dari, bayangkan itu kan di Babel gitu. Dulu kan itu kan pusat peradaban Babel itu.
Jadi bangsa-bangsa yang lahir kemudian itu pasti mendengar kisah itu. Ada seorang kudus. Entah namanya menurut mereka apa, entah Weng Fei Hong gitu kan. Namanya si Daniel bagi mereka gitu kan. Tapi kisah itu sudah ada. Makanya mereka tiru itu. Jadi sebetulnya semua manusia, menurut Tuhan tidak ada agama, manusia lah yang membuat agama. Makanya para pendeta-pendeta kita ngajar, kalau kamu pindah agama, masuk neraka kamu. Kamu harus jadi Kristen, harus percaya Tuhan, pegang iman. Sehingga lahirlah orang-orang Kristen yang mempertahankan kebenaran diri sendiri. Seperti itu orang Yahudi, saudara. Wah, ketika mereka dibuang, wah itu gak mungkin kita ini dibuang, katanya. Jadi saudara, Tuhan memberikan otoritas kepada dunia. Jadi pada waktu itu saudara, dia pakai dunia atau manusia untuk menganiaya orang Israel. Karena orang Israel itu anaknya. Tapi anaknya ini tidak mengerti posisinya sebagai anak sulung. Jadi ingat, pada awalnya tidak ada tunduk kepada pemerintahan dunia ini. Makanya kita dibawa ke atas, makanya dikatakan kita dirampas. Jadi kalau orang masih menunggu-nunggu pengangkatan, jadilah mereka itu nanti, itu pasti akan dikuasai oleh antikris. Sekarang pilihan di tangan kita. Apakah saudara masih mempertahankan kepercayaan saudara bahwa saudara masih tinggal di bumi? Apakah saudara masih menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apakah masih menunggu pengangkatan? Apakah masih menunggu kerajaan 1000 tahun? Apakah masih menunggu perkawinan kawin anak domba? Apakah saudara nggak percaya kalau saudara itu sudah dirampas? Sampai dirampas. Karena waktunya sudah cepat. Kan Lot itu kan sampai dirampas. Ditarik tangannya. Tapi ada yang berlambat-lambat. Sudah dibilang, ayo prioritaskan ini. Nggak mau kan? Oh, ada yang sampai, wah. Enggak, masa dia yang benar, masa itu siapa dia dibandingkan dengan pendeta-pendeta yang besar itu? Siapa dia? Pasti kan bilangnya seperti itu. Taunya menghakimi. Bukankah segala sesuatu dalam diri kita ini Allah turut bekerja? Bukankah Allah pemilik hidup kita? Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka kita akan tinggal dalam kesombongan. Pertama-tamanya memang Allah.
Tetapi berikutnya, ketika kita tidak datang, maka kita akan tinggal dalam kesombongannya. Padahal Tuhan sudah bergerak. Hatinya sudah berubah. Tidak seperti yang kemarin. Makanya kita menanti-nantikan dia setiap hari. Mana ini sekarang? Kan dia yang tahu keadaan. Sebetulnya kan keadaan di seputar kita itu adalah tentang rapot kita sebagai gereja Tuhan. Tapi bila ada orang yang tampil menjadi anak sulung, ini berubah. Dan perubahan itu akan dia kasih tahu kepada kita dalam hati kita. Jadi bagaimana, kenapa dikatakan dalam kitab Wahyu itu? Dengan sebentar saja, kan dikeluarkan sebentar saja katanya kan? Jadi orang menganggap itu adalah satu peristiwa yang terjadi nanti gitu. Makanya orang yang selalu melihat tanda-tanda tidak pernah mengalami hubungan dengan Tuhan. Mereka hanya menunggu. Entah apa yang ditunggu, lucu sekali. Katanya Tuhan sudah dalam hati kita. Kok masih menantikan Tuhan? Lagi gitu. Yang mananya yang ditunggu? Kok sekarang orang lihat tanda-tanda, chip lah, segala macam. Emang ada firman yang dikatakan, biarlah orang menghitungnya. Orang bijaksana menghitungnya. Itu adalah tanda binatang. Dari dulu saudara sibuk menghitung itu terus. Tetapi lupa, itu kan untuk orang yang tinggal di bumi. Bukan untuk orang yang tinggal di sorga. Berarti kalau kita ini takut, dan sampai kita menerima aturan yang dibuat oleh manusia, berarti kita sedang ada di bumi. Kalau mereka bisa menjamah kita, berarti kita masih ada di bumi. Gitu ya. Disitulah kita nggak pernah memiliki sebetulnya. Kalau disitulah harusnya kita itu menilai diri kita. Apa sih keadaanku sekarang ini? Nilai saja. Kan dia bilang, apa yang punya Bapak itu punya kita. Tapi kenapa sekarang? Kenapa seperti ini? Kenapa saya jadi pelit? Kenapa saya hanya mementingkan diri saya sendiri? Kenapa saya hanya mementingkan rumah saya sendiri? Saya tidak perhatikan rumahnya Tuhan. Rumah kebersamaan kami. Saya kan sampai nggak mau ngajak saudara gotong royong kan. Yang tinggal di sini mas. Saya sampai nggak bilang kan. Saya nggak bilang lagi masalah keuangan, masalah apa kan. Nggak bilang kan. Jadi saudara, mari lihat diri kita sendiri. Perhatikan diri kita sendiri. Lihat. Apakah kita sudah jadi anak sulung atau masih tetap jadi anak bungsu? Tuhan bilang, Tuhan akan membuat bait suci yang kemudian lebih megah dari bait suci yang pertama. Kerajaannya tetap di bumi, saudara. Tujuannya itu kerajaannya turun di bumi ini, saudara. Itu kan tujuan akhir kan?
Jadi saudara, kalau kita nanti berpikir, nanti setelah mati baru, itu sayang sekali saudara. Sayang sekali saudara. Dari kita menerima Tuhan, kita sudah hidup dalam kekekalan. Haram hukumnya memikirkan kematian. Sebetulnya. Bahkan ketika kita mengalami keadaan parah sekalipun, kita tidak perlu memikirkan kematian. Tidak perlu memikirkan. Kalau kita sampai di situ, kita kan nanti kan umur kita kan naik terus. Tapi biasanya sudah begitu naik tambah terus umurnya, semangat kurang, kecerdasan juga kurang, daya ingat juga kurang, penglihatan juga kurang, semuanya begitu. Tapi dalam Allah kan tidak demikian. Makanya ada pernah orang melihat bahwa Allah itu atau Bapa itu seorang anak muda. Itulah gambaran kita yang sesungguhnya. Karena apa? Hidup, vitalitas itu. Itu terus berkembang. Makanya orang tua yang sudah biasa kerja, itu begitu berhenti bekerja, waduh, itu satu siksaan bagi dia. Ketika ada istilah pensiun gitu. Jadi saudara, ketika umur manusia harus dibatasi oleh Tuhan, bukan itu esensi. Esensi tahu ya, artinya gini. Tujuan tertingginya daripada hati Allah. Dasarnya Tuhan gitu loh. Pusatnya Tuhan gitu. Jadi ada hal dari firman-Nya itu saudara. Ketika dia berfirman gitu, ada yang bukan esensinya dia gitu. Tapi jadi dari perkataannya itu ada yang untuk gini, menekan dosa gitu. Tetapi kalau kita sudah menjadi dewasa, maka hal itu dianggap sudah tidak ada gitu. Karena begitu kita sudah masuk ke dalam pusat hatinya Allah, itu tidak ada dosa lagi. Dan bahkan kita tidak tahu apa itu dosa. Itulah artinya, saudara. Hanya karena kita ingat diri kita saja, ego kita mementingkan diri sendiri. Makanya kita jatuh lagi ke dalam dosa, bahkan yang mengerikan. Itu sebetulnya. Tapi kalau kita sudah ditarik ke dalam hatinya Allah, nah, jadi ada orang yang mengalami tahap tertentu. Jadi ketika dia tadinya mulai mengenal Allah, jadi beriman sungguh-sungguh, oke, dia diberkati. Seperti gereja sekarang. Tetapi mereka mulai menjadi nyaman di situ, tak memikirkan lagi adik bungsunya. Yang ada apa? Yang ada ya sudahlah, kita ini kan, kita mesti sama-sama baiklah, terima satu dengan yang lain lah. Tanpa lagi peduli. Sehingga ketika sekarang terjadi pemisahan yang sangat berat sekali itu, saudara. Orang ingin menghabiskan penduduk muka bumi ini, saudara. Karena ego. Karena memang terjadi, saudara, untuk menghindari teroris. Untuk menghindari sakit penyakit. Semua ini, saudara, yang sedang mereka lakukan itu pakai nanorobot lah, segala macam yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Proses bagaimana supaya lebih lama hidup itu, saudara. Itu semua adalah usaha manusia supaya tak memerlukan Tuhan.
Itu sebetulnya melanggar firman semua. Bukankah kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus? Bukankah oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kita sudah sembuh? Apakah kita masih memerlukan obat-obat dunia ini atau apa saja itu? Sebetulnya kan nggak perlu. Iya, nggak perlu. Makanya kalau saudara tekun mendengarkan suara Tuhan setiap hari, nggak bisa ada sakit, nggak boleh. Itu karena saudara menghabiskan tubuh saudara ini untuk memikirkan dunia ini. Memikirkan hidup saudara. Memikirkan kesenangan. Bapak kita itu tahu. Yang benar Bapak itu adalah apa? Yang banting tulang untuk anak. Kita itu, aslinya kita itu adalah menerima warisan. Baru itulah yang terjadi berikutnya. Kan kita jadi bapak nanti. Jadi kita itu yang berikan warisan kepada anak kita. Demikian selanjutnya. Jadi kalau ada sampai eksploitasi anak itu kami mengucap syukur ya. Kalau dari sisi ini ya, si mertua saya ya. Dari dulu gitu bang saya ingat itu. Dan saya tahu hatinya gitu. Walaupun misalnya kami sudah ya tak memerlukan lah misalnya. Tapi dalam hatinya itu saudara selalu pengen rasanya ya pokoknya untuk cucuku. Jadi rasanya kalau anak itu ngirim itu rasanya berbeda dengan orang Batak ya. Tapi waktu ibu saya masih kerja, wah mana pernah terpikir. Berlimpah-limpah, bahkan ketika saya sakit itu, dia ambil dari uangnya, masih saya ingat waktu dia kasih. Lumayan juga. Saudara, itulah orang tua. Itulah bapak kita. Makanya saudara kalau sampai kita dilihat dia banting tulang untuk sesuatu yang apa namanya, kamu punya sebetulnya nak semua itu. Udah gak usah kamu khawatirin. Hidup aja, carilah kebenaran. Carilah kerajaan, carilah kebenaran. Maka semuanya itu pasti datang. Otomatis. Nggak bakalan sulit gitu. Dia sendiri yang ngerjakan nanti. Dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil aja. Itulah yang dia ingini dari kita. Makanya sekarang kita ditariknya. Masalah kesehatan kan demikian. Jadi dengan kita mendengarkan dia setiap hari. Wah hidup kita itu berlimpah. Tapi coba isi pikiran saudara. Dengan di depan handphone saudara terus gitu. Apa yang terjadi? Berkuranglah hidup saudara. Ya. Jadi ingat saudara. Jadi ketika Adam itu memberikan nama-nama itu saudara. Bahkan istrinya dia kasih nama Hawa. Karena dia adalah ibu dari semua manusia. Makhluk yang hidup katanya kalau nggak salah. Ibu. Jadi ibu itu merawat semuanya. Membuat segala sesuatu menjadi indah. Itulah tugasnya ibu. Membuat segala sesuatu itu jadi nikmat. Makanan jadi nikmat. Suasana di rumah jadi indah. Lalu saudara, perhatikan ketika
manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dia panggil kan, Adam, di mana kamu? Dia kehilangan gitu. Kok bisa ya? Kenapa ya? Apa yang buat ya? Kok dia sampai takut ketemu sama saya ya? Apa yang sedang terjadi? Jadi saudara, ketika Tuhan bilang, dia berfirman, nanti kamu mati. Pengalaman berikutnya, ketika Adam itu menjadi takut ketemu dengan Tuhan, itu tidak diketahui oleh Tuhan. Jadi saudara berhentilah membuat Tuhan itu sudah tahu semuanya. Jangan. Nanti kayaknya Tuhan itu ya gimana lah hidup seperti itu. Udah tahu semuanya gitu. Enggak begitu. Makanya dikatakan, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut teladan kita. Jadi untuk mengenal Allah, kenali dirimu. Dan sekarang dia benar-benar dia berfirman, dia berinkarnasi, dia hidup, terima saja itu. Itu artinya, saudara. Makanya bukan segala sesuatu jadi kita tanya Tuhan terus. Awalnya memang iya kan kita tanya orang tua kita. Kalau anak saya, kalau mau hari Minggu itu pakai baju yang mana? Kalau saya tanya ke istri saya yang kasih terus baju saya. Karena apa? Dia yang lihat saya. Kalau saya sih, wah sudahlah. Mau pakai apa aja gitu, nggak pusing saya gitu. Jadi dia yang ini, oh nanti supaya serasi, dia carikan baju saya yang pas dengan bajunya, warnanya minimal gitu kan. Itulah tugas seorang penolong. Tapi kalau anak-anak dengan orang tuanya, masa dia mau ketemu mau apa udah besar gitu kan? Dia kan sudah tahu berdandan, nggak perlu tanya-tanya lagi kan? Ya sekali-sekali bisa lah. Tapi kalau anak saya masih kecil, wah. Jadi saudara, ketika Adam itu takut ketemu dia, aduh hati Tuhan itu saudara. Saudara bayangkan ketika anak saudara takut ketemu dengan saudara. Ketika saudara takut ketemu saya, takut bicara dengan saya. Saya ingat dulu ketika waktu menegangkan itu, saya pengen rasanya habis ibadah itu lari langsung itu sembunyi. Bahkan ada yang keluar itu, saya ajak ngomong gini, benar-benar gak mau perhatikan gitu, gak dengerin. Saya sampai berapa kali ngomong gitu, saya datang ke sampingnya. Aduh, betapa rasanya di situ. Mau kita berterus terang atau apa, kan gak ada salahnya apa, gimana salahnya? Terus harus gimana? Saya lebih memilih manusia atau memilih Tuhan. Yang saya tegur dari saudara kan adalah sikap saudara terhadap Tuhan. Sikap saudara dalam mendengarkan firman Tuhan. Sikap saudara datang kepada gereja, ke gereja. Ketidaksungguh-sungguhan saudara. Kan itu kan selalu yang saya tegur. Adakah yang saya tegur dari yang lain? Ketika saudara terlalu sibuk dengan dunia ini. Kan itu selalu yang saya tegur. Itulah yang membuat saya jadi musuh saudara. Tetapi esensi kita adalah kasih persaudaraan. Itulah Philadelphia, saudara. Nah, saudara, apa alasannya Adam takut? Alasan dia, karena kami telanjang.
Aku telanjang. Oh, berarti kamu makan ya? Jangan-jangan kamu makan ya? Buah yang aku larang itu. Tapi saudara, tahukah? Apakah dimarahin terus? Enggak kan? Lalu dia mengambil kulit binatang. Dulu saudara, memang gambaran saya itu begitu. Kulit binatang asal-asal aja. Enggak, saudara. Manusia itu dibuatkan pakaian oleh Tuhan. Dijahitkan sendiri. Dibuat sendiri, dia katakan. Bukan diciptakan. Bukan dia katakan, jadilah. Enggak. Ini benar-benar dijahitkan sama dia. Lebih tepatnya itu, saudara, adalah seperti mantel bulu gitu. Apa seperti jaket bulu. Lebih tepatnya seperti itu. Menjadikan dia. Jadi bukan diciptakan. Bukan istilahnya jadilah. Bukan. Beda. Karena untuk manusia secara materi. Itu benar dibuatkan oleh Tuhan. Itulah esensinya orang tua. Esensinya ayah kita. Esensinya sumber kita. Saya nggak tahu menjahit. Yang menjahit itu istri saya. Saudara bisa boleh bayangkan bagaimana mereka sepakat. Bapak dengan ibu itu. Saudara baca kitab Amsal. Seorang istri yang menyediakan pakaian hangat. Yang menjahitkan, memintal. Tangannya tidak pernah lepas dari memintal. Bukan seperti sekarang, semua sudah dibeli. Itu dibuatkan sendiri. Memang pada awalnya demikian. Semua itu adalah pekerjaan rumah tangga. Sekarang karena orang ambil untung gitu, wah bersaing semua. Itu persaingannya ngeri sekali, saudara. Kalau yang punya modal besar, itu rela dia rugi demi menjatuhkan bisnis kawannya. Iya, saudara, ngeri sekali. Makanya saudara, UMKM itu mati. Karena apa? Ada partai besar. Ada pabrik besar. Makanya kadang-kadang kalau kita pikir ongkos jahit aja, kalau kita beli baju misalnya yang harga berapa yang dari Cina itu ya. Kalau kita pikir ongkos jahit aja lebih dari situ, jangankan kainnya dulu, ongkosnya. Tapi kok bisa semurah itu membanjiri semua. Hancurlah semua usaha-usaha. Seperti batik, saudara. Itu aslinya buat batik itu kan punya banyak sekali karyawan. Itu ditiru sama Cina. Hancur pasar. Mereka bisa buat lebih bagus daripada yang aslinya kita punya. Tapi harganya jauh di bawah. Itulah yang menghancurkan. Itulah sistem dunia. Tapi pada awalnya semua dilakukan di rumah. Makanya kitab Amsal sudah lihat. Perempuan, istri, dia memintal. Dia tidak melepaskan dirinya dari memintal. Jadi ketika anak-anaknya katanya sudah tidur, dia tidur malam, dia beresin semua. Tahukah saudara? Itulah gambarannya orang tua kita. Bapak kita di surga dan ibu kita. Mereka buat baju untuk anaknya. Itulah Adam dan Hawa. Pasti dong diukurkan, saudara, dia lihat mungkin ya. Ketika dilihat sudah tahu langsung ukurannya gitu ya. Sudah jam 6 ya. Kita lanjutkan nanti malam ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur persekutuan ini
Engkau mengajar kami sebagai seorang ayah mengajari anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan menjadi seperti yang ada di hatimu, seperti yang kau rindukan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu pagi hari ini yang sudah turun menaungi kami semua. Kami bersyukur. Kau sangat baik. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara. Sampai ketemu nanti malam ya.